akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hal ini dikarenakan saat ini kita berada di zaman yang serba digital, yang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Dari media sosial sendiri, seseorang akan memiliki banyak hubungan baru hingga pencitraan yang baru, di mana skill design sangat berguna untuk lebih meyakinkan audiens. Selain itu, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usaha. Kita sebagai seorang desainer juga bisa memperluasnya dengan berbagai cara. Salah satunya kita bisa melakukan kolaborasi dengan seseorang, barang, ataupun jasa tertentu. Hal ini memungkinkan karena pada dasarnya media sosial memiliki lingkup yang sangat luas. Media sosial juga bisa membantu mempublikasikan berbagai hal dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan media sosial, seorang punya kesempatan untuk mencapai langsung konsumen yang sudah ditargetkan. Dengan memahami fitur-fitur yang ada pada media sosial, desainer akan jauh lebih mudah melakukan segmentasi pasar yang nantinya berguna untuk mengidentifikasi klien hingga pesaing yang ada secara cepat dan juga luas. Tingkat mobilitas hingga minat tinggi khalayak pada hal yang fleksibel membuat media sosial sangat berpengaruh dalam meningkatkan brand awareness. Kenapa? Karena konsep desain yang akan dirancang umumnya akan disesuaikan dengan target yang ingin dituju, tidak lupa juga dengan tren terkini yang sedang naik daun di media sosial. Maka itu, konsep serta analisa yang tepat melalui media sosial yang tadi akan memudahkan khalayak untuk menjangkau konten atau ide-ide rancangan dari desainer. Saat ini sosial media memiliki pengaruh besar dalam hubungan bisnis dengan pelanggan. Sosial media bisa menjangkau orang dari berbagai penjuru dunia sehingga dapat menambahkan brand awareness sebuah bisnis terhadap pelanggan jauh lebih efisien. Saat ini pun banyak pelaku bisnis, baik dari berbagai macam background, menggunakan sosial media sebagai tempat untuk memberikan feedback terhadap produk yang mereka jual. Sebagai contoh ada dari pelaku bisnis di bidang jasa seperti PR, Bus Rosalia Indah, ataupun jasa pengiriman seperti JNE, Secepat, dan sebagainya, yang menggunakan sosial media seperti Instagram dan Twitter sebagai tempat untuk pelanggan mengirimkan feedback ataupun komplain jika mereka mendapatkan kendala. Feedback dan komplain tersebut bisa langsung ditanggapi dan dieksekusi agar pelanggan mendapatkan servis yang sesuai. Tentu itu akan meningkatkan citra pelaku bisnis tersebut. Kemudahan interaksi pelaku bisnis terhadap pelanggan tersebut jelas akan sangat berpengaruh terhadap keinginan konsumen atau pelanggan untuk menggunakan jasa atau membeli kembali produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu disrupsi profesi. Tapi sebelum ke sana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hal yang melatar belakangi terjadinya disrupsi profesi. Disrupsi profesi ini disebabkan karena terjadinya perkembangan teknologi digital yang telah memicu berbagai macam inovasi besar-besaran di dalam ranah bisnis dan juga industri. Ini merupakan dampak dari revolusi industri 4.0. Kecanggihan teknologi yang ada telah mengubah kondisi persaingan saat ini. Oleh karena itu, akibat dari perkembangan teknologi telah menciptakan era yang disebut sebagai disrupsi digital. Disrupsi digital ini sendiri mulai berdampak terhadap beberapa sektor dan juga bidang industri profesi. Maka dari itu muncullah istilah disrupsi profesi. Disrupsi profesi ini adalah kondisi di mana teknologi mendorong perubahan terhadap lingkungan kerja atau alih profesi di mana pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia bisa digantikan oleh mesin, robot, ataupun teknologi. Contoh dari disrupsi profesi ini sudah mulai terlihat di beberapa sektor profesi. Di antaranya yang paling terlihat adalah di bagian sektor travel agent dan juga kasir. Pertama, travel agent. Sekarang kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menghubungi orang ketiga atau pihak ketiga untuk mencari informasi tentang harga tiket terbaru dari lokasi destinasi liburan yang akan kita tuju. Kita bisa mengecek hal tersebut dengan mudah melalui teknologi aplikasi seperti Traveloka dan lain-lain, sehingga kita dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah dan kita tidak memerlukan jasa seorang travel agent. Yang kedua adalah di bidang kasir. Mulai berkembangnya sistem pembayaran tap-in otomatis. Ini dapat kita lihat di transportasi umum seperti Transjakarta dan lain-lain, dan juga pembayaran scan QR. Walaupun tidak sepenuhnya menggantikan, sebagian besar pekerjaan kasir bisa digantikan oleh mesin. Jadi kesimpulannya, disrupsi profesi ini di dalam dunia industri bisa menjadi pisau bermata dua. Di sisi lain, ini bisa menciptakan peluang-peluang baru untuk mengembangkan diri agar dapat terus bersaing. Namun di sisi lain juga, ini bisa menjadi ancaman yang mengubah, menggantikan, atau bahkan menghilangkan bidang profesi yang sudah ada sebelumnya seutuhnya. Ya, kalau menurut saya untuk UU ITE ini lumayan efektif karena dunia digital di dalamnya sangat luas, terutama pada media sosial ini ya. Setiap orang bisa saling berpendapat, berinteraksi sangat mudah tanpa adanya batasan. Untuk itu, dengan adanya UU ITE ini sebagai tameng atau menjadi pelindung atas privasi seseorang sangat bermanfaat sekali untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya pencemaran nama baik dan lain-lain. Karena itu juga dapat menimbulkan fitnah, dan juga dengan adanya UU ITE ini
berharap berkurangnya hate speech yang sering kali marak di media sosial. Tetapi yang saya lihat banyak juga pertentangan terhadap UIT ini. Mereka yang menentang menganggap bahwa undang-undang ini membatasi seseorang untuk berpendapat atau mengurangi kebebasan berpendapat. Padahal menurut saya siapapun masih bisa melakukannya selagi tidak ada tindakan atau kata-kata radikal yang dapat berdampak buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.